Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi dengan podcast tamu kita bersama saya Aisyah Elvira yang akan menemani podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri dong. Ada bersama. Halo Tribuners, bersama saya Wahyu Safia Afrima. Dan selanjutnya ada Kak Elvina dan Kak Rika sebagai narasumber kita. Halo Tribuners. Halo. Gimana nih Kak? Gimana kabarnya guys? Kabarnya gimana? Baik banget ya. lagi pagi. Hari ini kita ditanya-tanya ya. Iya. Ditanya kita sekarang Iya, kita. betul. Nah, betulnya kita mau ditanya tentang apa nih? Spill dong. Temanya itu kali ini benar-benar menarik loh Kak. Apa itu? Pasti Jeng jeng jeng. Jeng. Kenapa quarter life crisis itu nyata? Itu tema wow. kali ini. Berat banget ya. Agak berat Menarik dikit ya. Menarik sih. Sangat-sangat menarik. Oke. Nah, menurut Kakak nih apa sih quarter life crisis itu? Menurut pandangan Kakak nih masing-masing. Mungkin lebih ke kayak fase dimana kita tuh krisis identitas, semuanya krisis lah. Maksudnya tuh mungkin karena peralihan dari, biasanya kan umur dari 20 sampai 30 nggak sih kalau nggak salah ya. Tapi nanti boleh dicek lagi. Oke. Nah, katanya tuh mungkin lebih ke fase dimana kita peralihan dari yang tadinya mahasiswa terus beralih ke yang sekarang kita tiba-tiba harus kerja. Nah, itu tuh peralihan hidup yang mungkin bikin kita bingung. Kayak kita mau ngapain ya habis ini, semua bingung, serba bingung lah pokoknya. Menurut Kakak seperti itu. Gimana Kak Rika? Atau beda persepsi ya? Iya, perspektif Pada intinya mungkin udah disampaikan Vina ya. Mungkin kayaknya Tribuners di rumah nggak tahu itu. Mungkin bisa kasih tahu juga nih Tribuners Nah, apa sih iya, sebenarnya quarter gitu. life crisis. Oke, Ya. kita samain dulu Oke. persepsi kita tentang quarter life crisis. Oke, quarter life crisis itu adalah krisis perempat abad, adalah periode saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung dan galau akan ketidakpastian kehidupannya Nah, iya, ketidakpastian. yang akan datang ya tentunya. Umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, Ya. percintaan, Wow. karir dan kehidupan sosial. Nah, iya itu. Berarti dari umur 18 udah Sampai mulai 30 tahun. 30 Iya. tahun. Ya, kayak kita lagi di fase itu. yang kayak gini. Bener banget Kak. Iya. zamannya gitu ini. Karena apa dipikirin gitu. Nah, ini Kak, tadi kan udah dijelasin tuh sama Kak Aisyah, Ya. Kak Vina, sama Kak Rika tentang krisis Quarter Quarter life life crisis. crisis. Nah, menurut Kakak nih, kan Kakak udah jalan ini dari mahasiswa sampai sekarang. Menurut Kakak, kira-kira apa sih penyebab quarter life crisis itu? Penyebabnya Banyak ya. banyak Iya. sih kayaknya, dan pastinya tiap pribadi mungkin beda ya. Tapi yang paling besar kayaknya keluarga nggak sih? Keluarga, Terus ekspektasi lingkungan. sendiri. Iya, Ekspektasi betul. kita Itu yang lebih sendiri. parah sebenarnya, diri sendiri. Dan buat aku pribadi tuh ekspektasi diri sendiri tuh yang benar-benar pengaruh. Dan ketika kita sadar apa yang kita cita-citakan tuh nggak bisa, nah itu bikin kita Down ya. down dan nge-stuck gitu. Dan mungkin yang menjadi puncaknya di quarter life crisis tuh ketika kita ngerasa nge-stuck, yang ngerasa kayak orang tuh udah mulai start duluan ya, atau Iya. malah kok udah finish duluan aja gitu, kita aja belum start. Nah, Iya. ini kayak gitu ya. Toxic pada diri kita sendiri gitu ya sih Bener. Kak. Nah, Iya, yang bener. ya gitu deh, kalau misalnya penyebabnya dari orang tua atau keluarga, nah itu mungkin lebih berat lagi. Tapi mungkin kalau aku pribadi lebih ke ekspektasi diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kecewa pada ekspektasi sendiri kan. Mungkin beda lagi kalau misalnya orang yang berekspektasi sama kita. Nah, ini kita sendiri loh yang berekspektasi pada diri sendiri. Iya, gitu. bener. Ternyata gitu ya Tribuners. Iya. Itu salah satu penyebab krisis Quarter Quarter life life crisis. crisis. Iya. Kalau dari Kak Rika nih, apa Kalau sih? kalau Vina mungkin dari diri sendiri ya, Iya. cuman Iya. banyak orang yang bahkan dari keluarganya sendiri. Sebenarnya kan keluarga itu support pertama, Iya, tapi benar. banyak orang tua sekarang yang tidak menyadari ternyata tindakan dia buat anak itu bisa membuat anaknya down. Ya, benar. Itu seharusnya kalau jadi orang tua tuh kan kita harus support. Iya, benar. Apapun kelemahan anak kita harus support. Jangan kelihatan kamu nggak bisa apa-apa deh Iya, kayaknya. Itu bakal banding-bandingin. iya, Iya. apalagi membandingkan anak yang satu Tetangga ya. yang lebih parah itu anak yang satu dibandingkan sama anak yang satu. Oh, Iya, aduh. nah, Itu lebih mengganggu banget untuk anak, apalagi untuk psikologi anak. Psikologi. mental health gitu. Itu paling utama gitu. Iya, kemudian Gitu ya. lingkungan. Lingkungan Iya, juga. iya, Lingkungan betul. berpengaruh. Pertemanan Pertemanan relasi juga. kita, nah itu ngaruh sih.
ternyata peran keluarga tuh sangat penting ya Kak. Iya banget. Nah, gini Kak, aku mau nanya lagi. Nah, kami kan Gen Z ya. Oke, anak-anak muda ya. Ada ini berbadan Gen Z sama milenial. Aduh. Gini Kak, kalau dilihat di medsos sekarang kan anak-anak Gen Z, generasi Z sekarang itu yang paling banyak terkena Quarter life life crisis. Oh iya. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih harusnya kenapa Gen Z itu rawan sekali terkena quarter life crisis ini? Gimana menurut Kakak? dibanding generasi sebelumnya generasi ya, sebelumnya. milenial ya. Apa karena Gen Z ini hidup di Perubahan ibaratnya zaman deh. perubahan zaman dan terus kita berada di ibaratnya kan bisa dibilang damai ya kayak. Dan mungkin Gen Z ini tumbuh dengan ibaratnya tidak ada kekhawatiran untuk bertahan hidup ya, mungkin lebih ke enjoy nih gitu dan mungkin bisa punya banyak pilihan. Kayaknya faktor utamanya pilihan deh. Gen Z itu bisa punya pilihan. Kalau mungkin generasi sebelumnya kita nggak punya pilihan selain ini. Nah, jadi kayak ibaratnya kalau bahasa Minangnya kayak hantam aja Hantam kayak aja. kematibo gitu kan. Nah, Kematibo. kalau Gen Z ini kan lebih kritis kayaknya dan terus lebih berprinsip kayaknya. Aku juga nggak terlalu paham tapi dari teman-teman aku kebanyakan itu tuh aku melihat mereka bisa berada di fase yang membingungkan ini, serba khawatir karena mereka tuh sebenarnya punya pilihan dan sakingnya. Tapi pilihan ini tuh masing-masing ada pertimbangannya gitu dan karena mereka kritis juga dan mungkin masih teguh pribadi kita kan ada prinsip nih, misal kayak aku anak pertama nih, prinsip aku harus punya karir yang kayak menunjang sampai pensiun gitu kan, pokoknya harus karir yang stabil gitu. Nah mungkin aku harus milih kerja yang kayak gini. Tapi misalnya yang bikin bingung kan prosesnya. Nah ada juga mungkin Gen Z yang dia udah nggak mikirin lagi dia fokus ke diri sendiri, nggak sandwich generation gitu ya. Nah mungkin dia lebih bingungnya ketika pilihan harus egois kah atau harus tetap mikirin yang lain. Nah mungkin di pilihan tadi yang bikin bingung gitu. Itu enggak Pak. Mungkin dari Kak Rika ada pandangan lain mungkin Kak? Mungkin sama kayak, cuman mungkin pengaruh zaman itu sekarang mungkin beda ya. Beda ya. Apalagi sekarang serba canggih serba canggih, ya. modern gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak berpikiran, mungkin dia berpikirnya mungkin udah umur 30 atau mungkin abis dia menikah baru kepikiran kenapa sih nggak dari kemarin aku mikirinnya gitu. Sekarang dia lebih happy dengan dunianya, dengan dunia malamnya, lingkungannya, apa-apanya dia lebih happy dan dia nggak mikirin dampaknya buat ke depan tuh nggak mikirin. Mungkin gitu. Dulu aku juga pernah dengar di TikTok tapi lupa siapa orangnya, tapi ini agak lumayan terkenal lah ya. Satunya dia bilang tuh kalau Gen Z tuh dia tumbuh memang di zaman yang nyaman ya. Kalau misalnya kayak gen milenial atau boomer itu kan masih peralihan masa perang, banyak konflik, iya benar. Krismon di 98. Nah Gen Z ini ibaratnya tumbuh di era yang sudah mulai damai dan jadi ibaratnya mental ataupun fokus mereka tuh udah lebih ke diri sendiri, mental health-nya. Dan kan kita baru aware tentang mental health ini kan dari Gen Z nih. Iya, benar. Sebelumnya orang kan nggak mikir ya parenting VOC juga gas gitu ya. Kayak kalau sekarang kan ada parenting segala macam dan Gen Z itu hasil dari didikan yang ibaratnya tadi di era yang nyaman tadi. Makanya mungkin kita lebih sering ketemu Gen Z yang quarter life crisis ini karena ya ketika menghadapi realitanya ternyata nggak semulus ketika kehidupan masih remaja, ketika udah gede loh. Kenapa nggak ada yang bilang kehidupan dewasa sesulit ini? Ayah ini arahnya kemana? Nah gitu kan kata orang. Nah, kayaknya kayak gitu ya dari dasarnya. Dari dasarnya gitu. kayak gitu ya. Mungkin kalau Tribuners ada tahu faktor lain boleh juga ikut komen. Iya, ikut gitu komen kan. ya. Apalagi yang Gen Z nih. Gitu. Gen Z ya. Berarti kayak saya yang bisa kita garis bawahi ya. Semakin banyak tekanan, berarti kita konsumen kuat. Iya, benar. Gitu ya, Kak? Iya juga. Jangan takut. Santai sih kayaknya anak milenial Gen Z sekarang dia lebih santai, nggak Santai. mikirin dampak-dampaknya, dia nggak mikirin. Dan kalau kita bandingin juga kan ibaratnya orang tua kita pas saat umur kita kan mereka udah punya tabungan, bahkan udah bisa ibaratnya ada yang udah punya rumah, bahkan udah ada yang bisa bangun rumah di umur segini. Nah kita kan ibaratnya di zaman sekarang kan udah beda semuanya, mungkin dari ekonomi semua beda, terus kayak tekanan pendidikan, karir, nah semua itu orang lebih melek dan bisa ngelihat ke dunia luas. Berarti kan perbandingan itu kalau zaman dulu mungkin anak tetangga, nah sekarang kita ngelihat dari mungkin kalau dari yang reality show yang terbaru nih COC, jadi kan kita kebuka pikiran kita kan, ternyata
aku masih nggak ada Apanya apa-apanya dari gitu. ini loh Nah, gitu. itu yang bikin yang kayak akses informasi lebih luas mungkin juga Iya, gitu. ya, oke. Nah, Makasih ini Kak, dibahas menarik ini banget ya. ya Menarik kali banget. ini ya. Aduh, menurut Kakak nih ekspektasi seperti apa sih yang paling bikin kalian tertekan dari orang lain Kak, atau justru dari diri sendiri? Vina nih. Iya, Kayaknya dari Vina kami lebih banyak dulu tekanannya deh. Jujur ekspektasi diri aku sendiri. Iya, oke. Mungkin kalau bisa flashback mungkin kan ibaratnya dari aku kalau di bidang akademik dari dulu tuh nggak pernah, ibaratnya nggak ada kekhawatiran kan, ibaratnya oke lah bisa survive gitu. Nah setelah dari kuliah aku baru ngerasa oh ternyata kayak apa yang kata orang bilang mungkin kita punya apa nih nilai akademiknya bagus, cuman untuk nilai kehidupannya 0 gitu. Nah aku merasa di situ banget. Jadi kayak selama ini kan kalau sekolah ya sekolah, kemudian tugas, bareng teman gitu kan. Nah pas dari setelah kuliah menuju kan pas fase-fase nyari loker, nyari lamaran kerja gitu kan. Nah di situ tuh jadinya kayak ekspektasi kita yang tadinya oh kayaknya bakal berjalan mulus aja kayak sebelum-sebelumnya gitu kan, tapi ternyata nggak kayak gitu. Jadi kalau aku memang lebih ke ekspektasi sendiri kan. Kalau orang lain sejauh ini mungkin aku nggak terlalu mikirin mungkin ya, mungkin ada juga, cuman yang paling berperan itu ekspektasi diri aku sendiri, karena sejauh ini berjalan lancar loh, tapi kok tiba-tiba nge-stuck hidup aku di peralihan dari masa kuliah ke masa kerja. Nah kayak gitu. Betul. Mungkin yang faktor lain juga ngaruh ya, tapi kalau aku beneran faktor diri sendiri sih, ekspektasi tadi. Karena gitu. ada target gitu untuk biasanya apa bertarget, ya, bertarget kan. Misal dulu kan nggak pas sesuai kuliah ekspektasi. mau semester ini pokoknya aku mau ambis, aku mau misalnya mau IP segini. Nah itu kan ada targetnya, ada tujuan, dan prosesnya kan kelihatan ya. Kalau udah kerja tuh nggak ada jalurnya tuh nggak ada. Memang kita harus bikin, ibaratnya kita lagi di tengah hutan, kita bikin jalan setapak sendiri gitu. Iya, benar. Beda banget memang. Rezeki-rezekian juga. Susah banget ya di sini. Nah, kalau Karika gimana? Aku kan sempat nganggur lumayan lama kan. Kalau Karika dari masa kuliah ke masa kerja sempat nganggur lama nggak? Maksudnya kan mungkin di titik itulah kita ngerasa ngestak gitu kan. Malah aku ngestaknya di akhir-akhir ini. Oh iya. Kok bisa sih gitu? Ketika udah berkeluarga dan punya anak, baru kepikiran kenapa nggak dari dulu sih gitu. Baru ada penyesalan gitu. Oke. Dua yang aku sesalin pertama. Yang pertama itu aku kangen diri aku waktu kuliah. Jadi aku seorang aktor panggung, aku seorang anak seni, dan sekarang aku merindukan itu gitu. Kenapa aku harus beloknya ke sini gitu? Seharusnya aku tuh gitu ya, aku anak seni loh, seharusnya aku tuh di panggung gitu ya. Seharusnya aku memerankan sesuatu gitu kan. Tapi saya baliknya malah kerja gitu kan. Bukan sesuai fashion dari kuliah gitu kan. Tapi itu menjadi pikiran gitu. Saya rindu masa-masa di panggung, rindu pergaulan kampus lain gitu. Rindu gitu. Praktek seni ya kayak. Betul. Terus kalau udah berkeluarga ini pasti kita mikirnya kalau udah berkeluarga pasti kita mikirnya gimana kehidupan ke depan. Ekonomi kita gimana harus bagus gitu untuk kan. Anak juga Kak. Apalagi kalau udah punya anak, kita mikirinnya masa depan anak gimana gitu. Dari dulu nggak pernah kepikiran mau jadi ini, mau jadi ini nggak pernah. Tapi sekarang kepikiran kenapa nggak jadi PNS aja ya gitu. Masih ada ternyata hal itu bener ya, kepikiran ya akhir-akhir ini ya. Kan karya memang kadang PNS kalau nggak bisnis gitu kan. Iya, sekarang udah kepikiran yang kayak gitu gitu. Biasanya nggak mikir, ya udah penting kerja, penting bisa hidup. Tapi setelah punya anak, setelah berkeluarga, hal itu kepikiran gitu. Waduh, berarti dan itu baru akhir-akhir ini kepikirannya. Aku juga baru tahu jadinya berarti quarter life crisis ini nggak di awal umur, ibaratnya di 20 tahun. Dia beda-beda, beda kasus, dia beda-beda. Mungkin dari peralihan Vina kuliah ke kerja, mungkin itu ada juga gitu. Tapi ketika dari peralihan kita kerja udah berkeluarga itu beda lagi kasusnya. Wow, berarti masih ada guys ke depannya. Aduh itu lagi kurang sehat. Ya nanti disensor ya. Dan menurut aku sih berat gitu, apalagi kalau udah punya keluarga. Mungkin Vina belum punya keluarga, kalau saya udah punya keluarga, pikirannya tuh lebih banyak, penyesalannya lebih banyak juga gitu. Kadang penyesalan kita seharusnya kan bekerja, tapi ketika kita bekerja melihat anak ditinggal, itu menjadi suatu penyesalan juga bagi kita.
kadang nangis sambil pergi kerja ninggalin anak, iya, itu iya. sesuatu. Oh my god. Seorang ibu tuh Saya harus perasa berhenti banget ya. kerja, Iya, tapi benar. nggak mungkin anak saya mau makan pakai apa Apa, masa iya. depan anak saya harus gimana Iya. gitu. Dan kita harus bisa mengimbangi itu. Gitu. Mikirin jangka panjangnya Betul. nanti gimana Nah, ya Kak ya. Itu yang aku maksud tadi yang kayak nggak ada spoiler gitu loh, nggak ada petunjuknya. Gambarannya Beda gimana banget nanti pas ya Kak dulu ya. masa-masa sekolah atau kuliah kan. Betul, Pas udah beda. lepas dari situ beneran kayak kabut tebal, kita nggak tahu mau ke kiri ke kanan maju. Iya, dia ada fasenya. Ketika lo nanti mau nikah, itu bakal ada lagi fase lo mikir, gue beneran mau nikah nggak nih ya gitu. Ketika lo nemu seseorang yang cocok, ini beneran cocok nggak ya? Buat ini pasti setiap masalahnya pasti bakal Beda-beda ada. juga ya Kak ya. Menarik ya Kak. Kalian di spoiler loh guys. Oh, dari spoiler nih. itu udah ketahuan gimana gambarannya ya Iya, yuk iya. gitu kan, bagian pembelajaran bagi kita dari senior kita gitu. Tapi kalau boleh tanya balik kayaknya ya kayak mungkin kalau untuk Aisyah sama Wahyu udah merasakan kah quarter life crisis Mungkin ini belum kan terlalu udah terasa kali ya. kan Mungkin ya, udah ya, masuk ya. 20-an awal nih gitu kan. Iya. Kan udah masuk kategori tadi kan 18 sampai 30. Kalian Iya, udah mulai bingung, khawatir atau masih merasa masih enjoy, masih bisa kayak seperti sebelum-sebelumnya kok gitu. Nah, Kak Esa sendiri gimana nih? Mungkin udah dari fase itu ya kali ya Udah ya? Kak. Iya. Karena apa ya, dari ekspektasi orang tua juga gitu kan. Awalnya gimana ya, ekspektasi anak perempuan satu-satunya juga gitu Oke, kan. nah ada faktor kayak gini Iya, juga kan. iya faktornya kayak gitu juga. Terus kayak alhamdulillahnya dari SD sampai SMA juara terus Nah, gitu. Jadi kayak jadi ada ekspektasi. ekspektasinya itu lebih tinggi lagi gitu kan. Terus dari antara keluarga cuman satu-satunya yang sampai perkuliahan gitu. Oke. Jadi kayak benar-benar ekspektasinya tinggi gitu. Iya. Jadi tiap malam tuh rasa overthinking Oh, itu iya, overthinking Gen aduh Z nih. gitu. Iya, Ah, overthinking Iya, lo harus banget gitu. melebihi batas Lebih orang iya inginkan. itu. Kalau misalnya nggak tercapai ini gimana ya, ini Iya, gimana. iya, iya. Apalagi lihat medsos nih, media sosial di Instagram atau di TikTok ya. Iya, betul. Kayak pencapaian orang, nih orang udah sampai sini loh, kok kamu masih stuck di sini aja Oke. gitu. Kayak nggak ada kemajuan, nge-stuck di Bener. situ aja gitu kan. Aku harus gimana ya, mikirnya gimana ke depannya ya Tuhan gitu. Udah kayak udah di titik hopeless banget gitu juga, ya. ada pernah Oke. gitu. Gimana kan Aisyah juga semester akhir juga gitu kan. Semester akhir ini bakalan kemana ya nantinya ya gitu kan. Ada Oke. ancang-ancang buat keluar kota gitu buat cari kerjaan, tapi dari sisi keluarga nggak bolehin karena anak perempuan satu-satunya Nah, juga iya, gitu kan. Apalagi seorang ibu nggak mungkin membiarkan anaknya untuk keluar gitu jauh dari dia sendiri Iya. gitu. Itu sih yang Oke. emang di fase itu banget sih Nah, gitu. Aisyah udah ngerasain. Kalau ya kalau Kalau Wahyu gimana? Cowok gimana nih gitu? overthinkingnya? Iya, overthinkingnya kayak mana? Mungkin langsung marah ya kayaknya. Oke Kak, Kelihatan. kalau aku pribadi sih Kak, kalau overthinking kayaknya ada. Ada, Terus kekhawatiran iya. tentu ada. Ada. Cuman kalau terlalu khawatir aku alhamdulillah enggak sih, Kak. Karena bagi aku udah sebuah prinsip gitu Kak. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Oke. Kita yang penting tetap melangkah tapi tak pernah mundur, tidak pernah berhenti gitu. Oh my Oh. god, deep banget Mulai. ada deh. Karena bagi aku Kak, setiap orang tuh punya garis start masing-masing gitu. Iya, benar Nah, sih. jadi jangan pernah samakan garis start kita sama orang lain. Jadi kalau iya. seandainya orang udah finish duluan, kita jangan merasa banding-bandingin. Karena yang kulihat Kak, teman-teman yang seumuran gitu sama teman-teman yang lain di luar sana itu. Ketika mereka nih ada yang juara, ada yang lomba ini, juara olimpiade misalnya. Mereka merasa, kok aku gini sih? Kok aku dari dulu nggak pernah kayak orang, nggak pernah berubah-ubah. Kalau menurut aku Kak, kita usahakan maksimalin dulu, gali potensi kita dulu kan. Nah untuk masa depan, kita jangan terlalu mencemaskan masa depan. Masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Karena salah satu motivator yang waktu aku di SMA bilang ke aku gini Kak, kita yang 5 tahun ke depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini gitu. Iya. Jadi pemahaman aku, lakukan aja apa yang sebisa kita hari ini. Jangan pernah bandingin dengan orang lain. Dan kata Gus Dur Kak, jangan pernah kita menghiraukan masa depan gitu.
Jadi lakuin aja semaksimal mungkin hari ini. Jalani. Jalani. Gitu menurut aku, Kak. Iya bener sih, sebenarnya overthinking tuh yang jadi Iya. banding-bandingin. Kita yang bikin Yang membunuh diri sendiri itu overthinking. Overthinking ya. Wow. Nah, Sebenarnya aku- overthinking itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Anggap aja itu bagian dari ya teman ya. Satu lagi nih ke Dalam proses Dalam kita, proses. ya, Iya, untuk betul. menuju dewasa gitu nantinya ya. Nah, aku ada pertanyaan satu lagi, Kak nih. Tadi kan Iya. Kak ada bilang keluarga, Ya. cari pasangan, Ya. percintaan, asmara. ya. Nah, karena Kak Rika nih kan udah berkeluarga Iya, nih deh. iya, kita Karena kita mau. berempat. Nah, aku ingin nanya, Kak. Menurut Kakak keluarga yang diidam-idamin itu ke gimana sih gitu? Terus kalau kita ingin berkeluarga harus mencari sosok pasangan kayak gimana? Iya, Terus boleh. kemampuan finansial kayak gimana? Oh my Karena God. ada orang bilang kan kita harus kaya dulu baru nikah, harus Oh, mapan iya. dulu baru Harus nikah. harus stabil. Harus stabil Menurut dulu. Kakak nih yang udah nikah gimana nih? Wih, pertanyaan menarik. Ada yang menarik ya. Fokusnya ke aku. Sebenarnya kalau untuk memilih pasangan nggak pernah sih harus milih dia harus kerja dulu atau dia harus punya bisnis dulu atau gimana ya. Cuman satu yang sampai saat sekarang ini yang aku pegang kata-kata dari papa, yaitu kalau memang kamu mau nikah, carilah orang-orang atau laki-laki yang mau bekerja keras. Intinya dia mau bekerja keras, jangan malas. Kadang malas itu membunuh karir kita Iya, kan. bener banget. Walaupun sekarang dia belum bekerja maksimal, gajinya belum banyak, tapi ketika dia mau bekerja keras, nah itu dia bakal bisa membentuk keluarganya gitu. Oke, non. Yang penting jangan malas. Simpen dulu ya, Kak. Jadi kata-kata Simpen itu yang sampai sekarang yang aku pegang kata-kata dari papa cuman itu. Oke. Cari laki-laki yang mau bekerja keras, Jangan malas. Jangan malas ya. jangan malas gitu. Walaupun dia nggak kaya, yang penting dia mau bekerja keras. Bekerja keras. Berarti dari situ dia udah menggambarkan bahwa dia sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, Iya kan? Benar-benar. Kalau dia mau bekerja keras, berarti dia memikirkan Tanggung berarti jawab. tanggung jawab untuk anak, untuk istrinya gitu. itu buat not juga buat Wahyu tuh. Iya. Persiapkan. Jangan lah. malas. Jangan malas. Jangan malas, apalagi laki-laki gitu, Iya. tanggung jawabnya lebih Apalagi, besar iya, lagi betul. nggak sih, Kak? Setiap rumah tangga itu bakal ada masalah-masalahnya. Iya, gitu. gitu. Menarik ya. Terus gimana ngatasin kalau misalnya ada masalah pertengkaran kecil sama keluarga, sama suami terutama gitu ya kan? Gimana sih cara supaya bisa meredakan emosinya, stabil lagi gitu, supaya nanti apa ya, kan banyak juga nih Iya. laki-laki di luar sana, maaf ya, maaf ya, KDRT ya. bukan ada maksud itu lagi, iya. Yang kabur-kaburan lah gitu, nggak ada tanggung jawab gitu, kayak gimana sih supaya yang penting itu kan komunikasi gitu, nggak sih Betul. Kak gitu, gimana sih antar suami dan istri itu komunikasinya tuh lebih baik gitu. Spoiler. Spoiler. Kalau di diri aku pribadi ya, Iya. alhamdulillah sampai 5 tahun pernikahan belum ada yang namanya cekcok besar gitu. Ah, Karena bener banget. setiap pasangan itu kita harus bisa ketika seseorang lagi panas, kita harus dingin. Oh, Iya, oke, iya. Dan posisi itu saya lebih banyak dingin sih. Waduh, Ketika suami siapa lagi yang ngalah? Satunya apa? bad mood, ketika Iya, betul. suami suka nyeloceh atau lagi banyak pikiran atau mungkin dapat kerjaan gitu ya. Saya lebih milih diem. Oke. Diam. Nanti dia kalau dia udah tenang, dia udah sadar sendiri, dia pasti bakal minta maaf gitu. Dikasih waktu aja gitu ya, Kak, Iya, berarti kadang ya. permasalahan itu kadang nggak banyak. Kadang aku cat lover, kadang permasalahannya iya. dari kucing gitu. Oh, Cuman gara-gara kecil Gara-gara gitu kan. kecil. Jadi nanti dia marah-marah, penting aku diem gitu atau nangis. Nah, selesai. Jadi ketika seseorang marah itu kita nggak harus marah juga. Tapi kalau dia udah tenang, kita ngomongin baik-baik. Kita diskusikan gimana yang seharusnya gitu. Kita apa yang ada di hati kita lampiaskan. Kalau dia udah tenang, tapi jangan ketika dia lagi marah. Kalau ketika dia lagi marah, kita ikutan marah, ya udahlah. Talak satu keluar deh kayaknya. Ada tuh ngeri banget. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Dipertahankan hubungannya. Iya, makanya Sampai kalau cari seumur pasangan hidup tuh ya harus bisa dari sekarang cari pasangan. ya. Aduh, ada yang kesenggol ini. Jangan cari laki-laki yang suka egois. Ya, Aduh. satu yang kayak egois. Gak Satu, egois. ayo. Bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja gitu, jangan Bekerja, malas. jangan Gitu sih. Nat.
nggak pakai emosi juga ya kak ya. Iya, kalau laki-laki emosi ya Emosian aku gitu. lebih milih diam. Dengan tangan gitu, banyak juga yang Iya, dengan dengan tangan. tangan. Itu yang ditakutin banget sih gitu. Enggak, sama perempuan. alhamdulillah saya menemukan laki-laki yang baik. Iya. Ya. Oh my god. Sarange. Amin. Aduh. Kita sudah sampai bahas ke masalah. Oh iya. Tahu nggak ya? Oh iya. Mana ngalir aja ya. Tapi kadang ada sisi juga yang membuat kita kepikiran. Mungkin banyak wanita-wanita di luar sana yang kepikiran, kenapa saya nikahnya cepat gitu. Iya. Banyak loh kasus itu Iya sekarang. sih. Iya. Gimana tuh, Kak? Penyesalan setelah menikah Oh gitu. iya. Banyak. Mungkin tergantung mungkin itu tergantung dari pasangannya mungkin ya. Mungkin dia mendapat tekanan dari pasangan, setelah punya anak stresnya ngurus anak, stresnya kan kalau punya anak itu yang dikuras tuh bukan tenaga aja, pikiran juga. Apalagi kalau anaknya nakal, rewel itu segala macam, itu bahkan bisa bikin wanita apa namanya baby blues. Baby blues. Iya. Mungkin itu membuat dia stres dan mengambil keputusan kenapa sih saya harus nikah cepat gitu. Tapi kalau kita dewasa, kalau kita udah bisa memahami kondisi itu ya jalani. Soalnya saya udah di fase itu dan saya harus jalani gitu. Maupun itu sekalian mau nangis, nangislah. Kalau mau nangis, nangis, lampiarkan semua kemarahanmu, nangis. Tapi nanti kita harus berpikir dewasa. Ini tanggung jawab kita dan kita bisa melaluinya. Gitu sih. Keren. Iya. Jangan sampai ada penyesalan gitu. Walaupun Iya. sebenarnya menyesal gitu, Iya. tapi ya udahlah. Harus Yang berlalu terus biarlah berlalu. berlalu. Pasti ini jalannya. Iya gitu. sih. Nah, sekarang nih Kak, tadi kan Kak bilang yang menyesal karena nikah muda. Tuh. Sekarang kan ada tren tuh yang nggak mau nikah. Ya, atau yang itu. nikah tua. Nah, menurut Kakak gimana tuh? Udah nggak child free lagi ya Iya. loh. Kayaknya ke Vina deh pertanyaannya. Dua-duanya lah. Iya. Gimana perspektifnya, pandangannya Gimana dari hal itu? pandang Kakak berdua? Iya, nih? Kayaknya Vina, Udah bahas orang-orangnya di sini saya. kayaknya Vina masih dalam golongan Golongan itu ya. Iya. Aku jadi beban pemikiran juga ya kenapa orang-orang mungkin pertama dampak yang tadi. Sekarang kan semua apa permasalahan keluarga bahkan sampai diumbar ke medsos. Iya, terus ada standar Setiap ada TikTok, KDRT, gitu-gitu ada sekarang. masalah keluarga itu di-post dan itu banyak FYP dan itu bisa mungkin menjadi salah satu faktor untuk orang-orang takut nikah. Iya benar. Karena pas kita ngelihat ada orang kasus rumah tangga, pasti kita ngelihatnya komentar orang-orang. Ketika ngelihat komentar orang-orang isi itu pasti penyesalan. Iya. Baru nasib semuanya Iya kan. betul. Jadi ketika orang yang belum nikah ngelihat itu menjadi takut. Takut, iya. Ternyata Iya. menikah setakut itu ya gitu. Iya, kan Horor ya gitu. masih masuk ke quarter life crisis. Crisis, Kita iya. khawatir Betul. orang-orang kayak gini, nanti aku takutnya kayak gini juga gitu. Iya, Aku kayak juga gitu. jujur korban TikTok, di standar TikTok tuh kayaknya Iya, dan kenapa standar tinggi itu banget makin ya? tinggi Betul, ya, dan itu kenapa nggak bisa kita ikutin. Orang sekarang dengan enaknya mengumbar aib dia sendiri Iya gitu loh. kan. Padahal itu aib gitu. Iya. Padahal harusnya kita harus keep, Harus maksudnya jaga. nggak buat konsumsi publik gitu. Iya, mau apapun masalah kita, jangan cukup kita sama pasangan aja yang tahu gitu. Iya, sampai-sampai ada yang bahas masalah dengan ipar, dengan Betul. mertua. Dan itu tuh kan dibuat kita yang kadang apa ya? Jadi bahan overthinking lagi, banyak Iya, pertimbangan. apalagi permasalahan Nggak sama cuman- mertua gitu Iya, kan. nggak cuma laki-laki, baik aja yang aku harus cari juga bibit bobot keluarganya, kakaknya gimana ini semuanya gitu. Sama Betul. iparku adalah mau dia kan. Iya. Ada filmnya ya. Kayaknya itu deh dampaknya gitu. Tapi itu sebuah gambaran gak sih Kak buat nanti teman-teman yang mau di jenjang pernikahan gitu nantinya. Kalau misalnya Kalau ada semisalnya- beberapa kelihatan gambaran pernikahan tuh kayak gini loh gitu. Ada positifnya nggak sih sebenarnya gitu. Kalau dilihat-lihat ya. tergantung di diri sendiri lagi gitu menanggapi hal-hal yang kayak gitu. Kalau dia menanggapinya serius dan dia merasa ketakutan, ya dia nggak bakal nikah dan dia bisa perawan tua. Apalagi dia sudah masuk ke dunia lingkungan kerja yang dia bisa ngehidupin diri dia sendiri gitu. Dia nggak butuh laki-laki lagi, untuk kebutuhan dia sendiri dia udah bisa gitu. Iya. Tergantung dia sih sebenarnya. Kalau dia udah bisa membuka hatinya, sebenarnya dia butuh sosok laki-laki untuk curhat, untuk bersandar gitu. Gimana Vina? Kak Vina gimana nih? Gimana nih pandangan Kakak?
Oke, itu kan dari tanggapan aku ya. Iya, teman kakak nih. Sekarang kita naik ke Vina nih. Kalau dari Vina sendiri, apakah memang itu salah satu faktornya atau gimana gitu? Masuk sih itu. Iya. Maksudnya mungkin Termasuk salah satu faktornya ya. Ya, mungkin terlalu nyaman sendiri kayaknya ya. Betul. Terus sekarang kan lagi Lalu udah fokus kerja ya. baru fokus karir lah gitu, Iya, baru betul. meniti. Terus kayaknya terlalu banyak pertimbangan tadi juga. Maksudnya tuh kayak ibaratnya kan kita terlalu banyak konsumsi di TikTok juga. Itu sebenarnya berpengaruh besar itu Medsos gitu ya, kan. Yang sebelumnya kita nggak mikirin itu jadinya jadi was-was, jadinya belum apa-apa udah baru juga dideketin di luar DM udah langsung nolak, udah langsung menjauh gitu kan. Padahal sebelumnya itu kan mungkin orang-orang sebelumnya udah melalui itu, tapi karena sekarang kita ngeliat di sosmed kayak dia red flag karena deketin liat DM, nah gitu-gitu kan. Dia red flag karena misalnya enggak nurunin step kaki motor. Nah itu Gak kan gentle bikin gitu ya, gentle, semuanya red flag. Semua kesalahan itu jadi red flag, dan itu kan jadi bikin kita jadi malas mikirin itu gitu. Aku faktor utamanya malas mikirin ke sana gitu. Kayak mungkin terlalu nyaman juga sendiri. Kalau kemana juga bisa sendiri, ngapain bisa sendiri. Tapi kan kalau kata orang ya kalau bisa berdua kenapa enggak, tapi apalagi di fase itu nyaman sendiri. Tapi gitu jangan deh. sampai kayak perawan tua dong. Enggak sih. Aku memang ada nikah itu jadi tujuan, tapi kayaknya nggak tahu, mungkin nggak tahun ini deh kayaknya. Mungkin tahun depan, nggak tahu. Kayak judul lagu. Amin gitu. Aminin dulu. Gak minggu ini, bulan depan, gak bulan depan, tahun depan. Tuh. Gitu. Mungkin dan nggak jadi fokus utama sekarang kayaknya ya, Iya, gitu betul. kan. Lebih karir dulu ya kak ya. Iya, karir dulu. Merintis Mau gitu mantepin ya. karir dulu gitu. Kalau kata orang mau dari nol. Kalau aku lebih suka yang berprosesnya tuh sendiri, memperbaiki diri sendiri. Toh nanti kan katanya ibaratnya dengan hasil usaha kita, effort kita buat memperbaiki diri sendiri, kita nanti dapat yang lebih baik Dan juga gitu cerminan kan. ya kak ya. Ya, aku Tapi lo gitu tau gak, sih. Vin? Ketika seorang wanita udah berkarir, dia udah punya duit banyak, Ya. ada sosok laki-laki yang kadang takut mendekati dia karena dia ngerasa Oh, perempuan tuh lebih iya. tinggi dari dia. Iya. Oh, minder. Dan lo harus mikirin Insecure, itu Kak. juga. Iya. Oh gitu. Betul. Hah. Jadi lo nggak bisa mikirin kayak harus kerja dulu nih segala macam. Tapi ketika lo udah kerja, terus nanti posisi lo udah bagus juga, misalnya laki-laki malah lebih takut deketin lo. Tapi aku sekarangnya posisinya lagi minder malah jadinya. Kalau misalnya aku mikir aku yang sekarang tuh kalau misalnya menuju yang serius-serius tuh aku minder, aku belum siap, aku belum berproses, aku belum apa-apa gitu loh Kak. Gitu. Jadi makanya mau fokus kerja karir dulu, kalau bisa dimantepin dulu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya udah settle buat diri sendiri, mungkin lebih nyaman buat membuka hati Kak, atau kayak gitu. Kayaknya senangin diri dulu sebelum nanti terjerumus kayak yang tadi. Sebelum terjerumus ke keluarga, belum gitu. Betul. Iya betul. Iya, betul sih itu. Nah Kak, terkait yang tadi, yang nyambung yang tadi, ada stigma, apakah ini cuma stigma atau gimana Kak? Di masyarakat bilang kalau perempuan tuh ada kecukupan finansial, mereka bisa mengusahain diri sendiri. Ketika mereka menikah, mereka kurang menghargai suami gitu. Menurut Kakak gimana gitu Kak? Betul. Iya. Gimana sebenarnya tuh Kak? Itulah yang kita cari setara, ya nggak sih? Iya bener. Kita harus cari yang setara. Itu Itu yang tujuan tadi. Tapi yang nggak sekufu. juga. Nggak juga. Kayak kalian harus nanya karena gue udah ngalamin. Iya. Oke, terima kasih semua. Senior kita. Aku ngerasa yang setara tadi Kak. Kita. Itu benar. Bener ya? Itu benar. Kadang mungkin dampak kita udah kerja, jadi kayak kadang kita ngerasa lebih wah. dengan mudahnya membantah kata suami. Oh gitu. Seharusnya itu nggak boleh kan? Iya gitu. iya. Kadang kita capek, kadang kita lelah, terus ngelampiasinnya ke suami gitu. Iya bener. Dan itu saya ngerasain. Oh gitu. Iya. Oh my God. Kadang lelah untuk membutuh ketika kita harus diminta untuk laki-laki kan butuh itulah ya. Kadang ketika kita lelah dan kita nggak mau gitu. Kadang kita dari satu sisi laki-laki sedih. Gara-gara tolakan kita, Iya iya. laki-laki bakal sedih. Tapi
saya ngerasa gitu, kayaknya dampak saya kerja gitu, dampak kita udah punya duit, kita udah, jadi kita kayak suami-suami itulah. Ini kan nih Kak dan pada momen banget nih kan gambaran para yang Gen Z mau kan, misalnya kan udah berkeluarga tetap bisa mandiri kerja, punya uang sendiri juga gitu kan, ibaratnya enggak, itu yang orang pengennya loh Kak sebenarnya, nggak bergantung tapi juga ada ke minus, suami maksudnya gitu dampak ya. Iya betul, tapi lainnya ada juga gitu ya. iya pasti itu ada efek sampingnya. Nah, kan ada pembahasan setara. Nah, Setara. Kadang kita gimana sih, kalau kita gitu? sama-sama kerja, untung Kakak nemuin suami yang kayak gitu ya. Iya. Kalau kita sama-sama kerja dan alhamdulillah dia juga mau bantu di dalam rumah tangga untuk sama-sama gitu. Oke. Jadi dia nggak harus patok ini kerja patriarki istri ya, kan dia nggak harus kayak gitu. Soalnya kita udah bantu dia buat cari nafkah gitu. Iya. Wah. Dia Menarik juga nih. mau cuci baju, dia kadang bantuin Iya. gitu. Jaga anak dia kadang bantuin. Dia nggak harus ke kita aja semua gitu. Gitu sih. Berarti intinya yang setara dan sefrekuensi ya. Nah, iya. Catat Kaisa. yang setara. Aduh. Betul. Tapi kan banyak kasus-kasus sekarang kayak selebriti aja yang Ya, iya kan, si yang cantik itu menganggap diselingkuhin. diselingkuhin. Kadang salah satu faktor perselingkuhan itu kayaknya. Merasa cewek ini Karena terlalu mandiri dan cowok merasa Iya, dia nggak dia butuh gue gitu. enggak, seakan-akan perempuan ini lupa tanggung jawab dia gitu. Oh. Dia fokusnya cuma kerja aja, padahal tanggung jawab perempuan itu nggak di situ aja. Dia iya, ada iya, keluarga iya, gitu. Iya, bener-bener. Oke, jadi Makanya banyak laki-laki yang selingkuh, yang jajan nih segala macam. Dan itu salah satu faktor. Iya. Dari hal itu kenapa nggak dikomunikasikan aja antara suami dan istrinya gitu Nah, Kak? ini pemikiran orang bagus. Karena semudah itu dia buat selingkuh gitu kan, kayak udah perfect banget nih istrinya gitu, masih saja kayak, tapi bukan yang kayak mandiri aja si perempuan ini, tetap aja ada yang lebih cantik, yaudah langsung selingkuh gitu. Kayaknya kita tanya ke yang laki-laki sendiri. Ada laki-laki nih gimana ya kayaknya? Iya gitu. kan, soalnya kita kan perempuan, laki-laki cuma satu. Ayo. Apa sih sebenarnya yang dicari laki-laki, seorang laki-laki itu ya? Padahal udah sempurna banget nih perempuan gitu ya Kak ya. Kalau menurut aku ya Kak, tapi kalau detail aku belum paham ya karena belum menikah. Cuma ini menurut secara pribadi dan pandang pribadi. Pertama yang sesuai yang dibilang Kak Rika tadi, karena kalau konteks secara agamis gitu, agama, perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki gitu. Iya. Berarti pada dasarnya laki-laki itu kan kekurangan kalau tidak ada wanita. Oh my God. Nah, jadi kalau Tapi jangan cari tulang rusuk banyak gitu. Sebenarnya iya cukup satu aja Iya. ya gitu. Jadi ketika dia kehilangan sosok perempuan kan tidak menempatkan apa yang dia harapkan, jadi otomatis dia merasa membutuhkan orang lain itu. Jadi salah satunya terbuka pintu tadi kayak perselingkuhan, Iya. ataupun ya jajan tadi dan Jajan. lain. Gitu. Jadi menurut aku sih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kalau ya yang kedua laki-laki itu sebenarnya butuh dihargai gitu. Iya. Ya. Mungkin dia kurang dihargai. Kurang dihargai ya. Misalnya dari kata-kata, dari Sikap aja. sikap, dari sikap sebenarnya. Misalnya kalau cewek kan kebanyakan itu. Iya. 20.000 kata sehari gitu. Kadang kalau 20.000 kata sehari itu nggak apa-apa. Iya Tapi jangan sampai yang kalau terbatas gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi pertama apa yang dibutuhkan, kasih yang dia butuhkan. Jadi komunikasikan gitu. Yang kedua, ya jagalah sikap masing-masing gitu. Jangan masing-masing nggak patriarki juga kan. Iya, benar. Ya, Itu sih betul. menurut aku. Mungkin lebih detailnya tunggu aku nikah. Oke. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi udah ada targetnya. Iya. Kadang ada juga faktor perselingkuhan tuh, kadang ada juga faktor ketika dia lagi di waktu muda sebelum nikah, dia suka main-main perempuan, Iya, suka betul. ganti-ganti, Playboy. dan itu ketika dia Playboy. udah Mata nikah, Buaya. dia ngerasa nggak puas dengan satu perempuan gitu. Ada loh. Dan dia pernah memiliki seperti itu. sensasi atau pikiran yang mungkin perempuan lain itu lebih melampaui ekspektasi dia gitu. Makanya dia nggak nyaman dengan satu perempuan, karena dia udah terbiasa waktu muda. Gonta-ganti pasangan ya Iya, kayak. malah pas kalau dia udah nikah dia nggak bisa mengontrol itu, malah kecanduan iya. jatuhnya gitu. Karena kebiasaan Ada, iya, itu ada nggak yang bisa kayak gitu. hilang gitu ya kayak sampai ada nikah satu ya. faktor yang kayak gitu. Kayaknya Tergantung kalau ada laki-laki kepribadian kayak lagi gitu perlu dibinasakan. Dari Tergantung seorang laki-laki laki-laki. mewakilkan ya. Ya tergantung laki-lakinya lagi. Kalau udah Tergantung nikah kan kadang ada orang yang pengen berubah gitu. Iya. Kalau dia mencintai betul istrinya, pasti ada laki-laki yang mau berubah. Iya, Mau seburuk benar. apapun masa lalunya, pasti dia bakal berubah gitu. Iya.
Catat. Catat Dinat buat kita yang belum berkeluarga ini ya Kak. Iya, jadi kalau ada pacar yang suka selingkuh nggak usah diajak nikah gitu. Ya. Takutnya ketularan pas udah nikah gitu. Gak ada kesempatan kedua ya Kak ya. Betul. Oke. Jadi kita udah Panjang mau banget ya. Iya banyak banget. Apalagi nih kisah. Iya. Di usia sekarang kakak lebih takut gagal atau takut nggak kemana-mana? Karika Gimana? Kalau aku dua-duanya. Tapi kalau milih Kenapa? kayaknya apa ya? Takut gagal atau nggak takut kemana-mana. nggak kemana-mana. Gagal kayaknya enggak lagi. Gagal. Kalau Udah gagal cobain. itu Iya. mau segagal apapun, kalau kita masih mau berusaha, masih mau untuk bangkit, pasti bakal ada celah lagi gitu. Benar-benar. Kemana-mananya maksudnya mau kemana-mana Healing, gitu, Ya healing, mau gitu. mencoba hal baru lagi Ya. gitu Yes. kan. Gitu. Nggak di stuck di satu tempat aja gitu. Iya, aku kayaknya lebih takut nggak kemana-mana. Iya betul. Maksudnya Apalagi di masa muda ini kan harus kita nikmatin gak sih Kak? Iya. Muda Betul. bercerita, Di muda waktu berkelana, muda ya. Tua bercerita. Tua bercerita gitu kan, ada konteksnya kayak gitu gak sih Kak? Betul. Maksudnya gini, kalau misal pun mau fokus karir, aku tuh ini juga salah satu keinginan aku dulu kayak berkarir tapi sambil kayak merantau kemana-mana, kayak melalang buana. Nah, aku Iya. pengennya kayak gitu kan. Dan ternyata setelah jalani tidak segampang itu. Dan aku lebih Betul. takut nge-stuck di satu kota terus daripada misalnya kayak kalau gagal, kayaknya ya semua kita pasti bakal ada ngerasa gagal ya. gagal. Pasti itu juga yang takut. Tapi karena salah satu tujuan aku juga pengen melanglang buana, jadi aku lebih takut nge-stuck di satu kota gitu. Aku pengen kayak wah Keluar mungkin gitu ya. abis karir mungkin kalau misalnya ada misalnya pilihan karir kan kayak sekarang kan misalnya mutasi ke kota ini terus dipindahin ke kota ini. Nah aku Ya, suka kayak gitu. Betul ya, sama Nah, sih ya. Kayak dulu kan pas kuliah juga pengen cari tempat magang di luar kota, di luar kampus, di luar daerah itu. Pokoknya pengen coba ke sini. Habis itu mau coba ke sini, tapi dalam lingkup aku tuh belajar di sana bukan buat healing, buat liburan, tapi pengen kayak ke kota ini apa yang harus aku pelajari lagi gitu. Iya. Kalau aku kayak gitu, pribadi sih. Mungkin kalau Sama orang lain sih. mungkin lebih banyak yang Betul. gagal atau mending Kalau kita gagal kayaknya tergantung orangnya sih. Kalau dia masih mau berusaha ya pasti Hmm. bakal ada celah lagi untuk. ya, Lembaran baru. Lembaran baru lagi ya Kak ya. Tapi beda lagi kalau ketika udah menikah. iya Waduh, beda tarik nafas Kebayang Kak. ketika sudah menikah gitu. Nggak boleh lain ini, nggak boleh itu ya Kak ya. Oh bukan gitu. Aku pengen kemana-mana ya. Bahkan ketika suamiku bilang kalau seandainya abang mau di rolling, ayo. Saya Ya. langsung bilang ayo gitu. Karena ya Iya kan? kalau kita Terus udah punya keluarga kayak gini, kadang kalau kita mau healing kayak mikirnya 2 kali. Dia mending kita mikirin untuk bangun masa depan gitu. Nabung buat beli rumah, cicilan rumah atau apa segala macam, daripada kita harus ngeluarin duit banyak-banyak untuk healing segala macam gitu. Beda lagi pemikirannya ketika Vina yang posisinya masih anak gadis berkarir. Mungkin Iya. kalau dia mau healing silakan Nikmatin gitu. masa muda gitu Betul, ya. nikmatin dulu masa mudanya. Kalau emang mau kayak gitu ya silakan. Sebelum terikat gitu ya dengan Betul. Gitu sih. Oke. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan. Nah, Kakak berdua nih kan udah jauh nih melangkah dari sekolah, perkuliahan sampai menikah. Dan mudah-mudahan Kak Vina sebentar lagi juga berkeluarga. On the way. 40 orang aminkan. Nah, sekolahnya Kakak mungkin udah mencapai apa yang Kakak tuju ataupun Kakak cita-citakan, walaupun kemungkinan ini mungkin ada dihadirkan gitu. Nah, pertanyaannya Kak, andai kan waktu bisa diputar kembali gitu. Iya. Mesin putar waktu gitu. Nah, Kakak kembali ke 5 tahun di belakang itu. Kira-kira apa sih yang ingin Kakak rubah dan ingin Kakak katakan pada diri Kakak sendiri gitu? Oh, aku pada 5 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Berarti pas masih kuliah lah aku itu. Iya. Kalau Kak Rika apa? Kak Rika dulu. Gue cuman bilang, "Hai Rika, Nah, ya kayak gitu. ternyata 5 tahun ke depannya tidak seburuk yang kamu pikirkan." Kak Vina nih. Karena bisa dijalani Iya. gitu. Bisa dijalani Gitu ya. Betul. Nikmatin aja prosesnya Iya, Kak ya. mau seberat apapun kalau dijalani Dijalaninya. tidak seburuk yang kamu pikirkan 5 tahun yang lalu. Oke. Kalau buat Elvina 5 tahun yang lalu, ternyata 5 tahun Elvina kemudian dia lebih nyaman sama diri dia sendiri.
Iya. Belum mau buka hati deh kayaknya nih. Oh iya, masih itu juga yang gue kira sama aku. Iya, kenapa lo mikirnya kayak gitu tadi kan ya? Karena aku 5 tahun yang lalu nggak secerewet ini, nggak sepede ini, nggak seluas ini gitu. Oh iya. Aku dulu ternyata introvert, perkembangan. pemalu, bukan pemalunya tuh lebih ke minder. Nah sekarang aku bisa dengan luas ngomong sama siapapun, ketemu banyak orang. Nah itu tuh benar 180 derajat berubah. Teman-teman aku juga bilang kayak gitu. Jadi aku poinnya di situ sih. Bukan lebih ke pasangan sih. Lebih ke diri sendiri ya. Oh iya, 5 tahun masih belum punya pasangan, Vin. Masih jomblo kamu. Ekspektasinya mau ada Iya, pasangan tapi dulu langsung ada ya. loh aku mikir, yaudahlah pas kan kalau kata orang kan pas sekolah nggak usah pacaran nggak apa-apa, nanti pas kuliah nyarinya. Iya, Terus benar. pas udah kuliah nggak apa-apa lah, nggak usah pas kuliah, pas kerja aja nyarinya. Ternyata memang dari pas kuliah pas kerja pun nggak ada gitu. Berarti Kak pas sudah nikah pacarannya. Wah, menarik. lebih praktis gitu ya. Ya, taruh. Tapi lo mau kalau ditaruhin? Mau kalau sama yang itu. Siapa nih? Sensor dulu. Nanti aku kasih G-nya lah. Untuk 5 tahun ke depan nih Kak, gimana Untuk ke depan keinginannya? apa ya? 5 Kira-kira tahun gitu. ke depan sebenarnya kalau dipikir nggak kerasa juga ya, maksudnya 5 tahun tuh sekarang udah 5 tahun sekarang, berarti yang ke depannya kayaknya 5 tahun ke depan kita di mana? Apakah masih di Triwun? Ya gimana Ada ya? rencana Iya. gimana gitu ya? Mungkin ya mungkin- bingung gitu ya, tiba-tiba disuruh kayak gini ya. Kalau ke depan Sebenarnya ini motivasi loh sebenarnya. benar. Iya, 5 tahun ke depan mau Apa yang ngapain? kita lakuin untuk 5 tahun, 5 tahun ke depan, gambaran kasarnya aja nih gitu. Kayaknya 5 tahun ke depan Jadi Apa bos. ya? gua harus sukses, harus bisa jadi ibu yang baik, harus bisa jadi istri yang baik. Amin. Dan semoga 5 tahun ke depan afiliatku berkembang. Amin banget itu. Iya kan, kita mikirnya yang terbaik untuk Iya, masa terbaik depan depan. gitu. Iya. Semoga jenjang karirnya udah berubah gitu. Semoga rezeki suaminya juga udah berubah gitu. Gitu sih. Amin. Beda ya kalau orang udah keluarga sama orang yang Beda banget, kontras banget Kak. Bingung ya, bingung banget Kak. pikiran orang yang udah keluarga ini pasti keluarga masa Oh depan. my gitu. God. Jangan kaget sama jawaban Lu gue, gini sumpah itu. aja. Aku mikirnya Semoga 5 tahun ke depan aku udah jadi PNS. amin, gitu. amin ya Allah, amin ya Allah. Itu salah satu. Terus aku tadi pikirannya tau apa? 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 Gaji 2 digit. Amin. Terus aku bisa bebas menonton voli ke Filipina, ke Jepang. Yes. Wow. Masih jauh sama Kak Rika kan? Iya. Aku mikirnya ke sana. Karena kan beda batasnya beda. Batasnya kan udah beda. Kayaknya aku harus lebih deep lagi lah, overthinking, kayak lebih harus sering overthinking nih kayaknya, karena nggak Bersupport mikir diri. ya. Bener banget buat motivasi diri. Betul. Satu lagi yang kurang Kak. Apa tuh? Apa tuh? Dapat suami yang soleh dan kaya raya. Oh iya lu nggak mikir kan 5 tahun Tahun ke ke depan. Udah aku doain tiap malam itu. Tapi Tapi tahajudnya ada tapinya jalur terus langit lah. aja ya. Ada tapinya terus ya. Jodoh itu udah diatur kok. Asik. Iya. Tinggal bagaimana Vina menjalaninya. Iya. Gimana Dan ya? waktunya satu ya, Betul. kayak timingnya kapan nih gitu. Tapi katanya Kak jodoh itu juga harus dijemput. Oh iya. Ya nggak boleh di stuck di situ Boleh. aja ya. Iya, jangan-jangan Serius? pas nonton voli ketemunya gitu. Aduh. Oh my god, aku suka. Oke. Yang terakhir. Yo. Ya, yang terakhir. Oke. Oke. Banget ya, Panjang podcast banget hari udah ini. berapa menit? Iya, seru banget. Bagaimana cara kakak keluar atau bagaimana cara mengatasi dari quarter life crisis yang udah dihadapi dan udah yang berlalu? Jalani aja, udah jalani aja. Jalani Ini aja. kayaknya beda-beda. Ada juga aku ngeliat Tergantung kalau orangnya temen- sih, tergantung orang bagaimana dia menyikapinya. Kalau dia masih overthinking dengan dirinya sendiri dan nggak menganggap itu beban, ya dia bakal terjerumus di situ. Dia bakal tertutup di ruangan yang sangat gelap. Iya, Ya. bener. Tapi Kalau dia mau merubah, mau Berubah. dia keluar, mau dia buka pintu yang baru, ya pasti bakal berubah. iya. Tapi menurut aku gimana pun, kan aku ngeliat dari teman-teman aku banyak cara mereka ya. Kalau ada yang off sosmed,
kayak apa namanya, nonaktif IG, Deaktif ya, kan? Iya, deaktif IG, terus nggak buka LinkedIn apalagi Iya. ya, Oh, terus itu TikTok insecure banget. ya nggak buka TikTok, pokoknya ada yang deaktif sosmed, ada juga yang lebih ke hijrah. Nah aku juga ngeliat ada teman yang hijrah gitu kan, terus ada caranya mereka yang pindah kota. Iya. Nah kalau aku caranya lebih ke kayak apa ya, bisa membagi pikiran. Aku nggak pernah deaktif sosmed, tapi dengan melihat sosmed misalnya IG-nya IG story teman keterima ini, kesini kesana, ke luar negeri ya, liburan kayak gitu tuh, kita ngambil positifnya, jadi kayak bisa membagi apa yang kita pengen pikirkan gitu loh. Betul. Gitu sih, membagi apa yang bisa kita pikiran, apa yang enggak, apa yang bisa kita di bawah ibaratnya jangkauan kita atau enggak, nah gitu. Nah Kak, kita kan udah hampir sampai nih di penghujung Ya, podcast kita pada sore ini, banget nggak terasa. ya. Nah sebelum podcast kita ini tutup Kak, ada nggak dari kakak masing-masing nih closing statement atau pesan-pesan buat Gen Z lah khususnya Oke, di luar Gen Z sana? nih. Tidak Vina, wakilnya Vin. Kira-kira apa nih buat Gen Z, Vin? Kalau buat Gen Z menurut aku merasa khawatir, merasa bingung, merasa ngestak, itu wajar banget. Itu bagian dari fase kehidupan gitu. Tapi yang perlu kita tahu, mungkin kita tetap butuh motivasi, carilah motivasi itu. Mungkin kalau misalnya kayak aku lihat volley, nah ada mungkin dari K-pop, dari drakor ya. Sesimpel itu guys, atau mungkin mau cari motivasi karena senang CFD tiap minggu. Nah, mungkin sesimpel itu bisa juga jadi alasan buat kita tetap jalan. Nah, aku juga selalu cari hal-hal kecil dari diri aku yang bikin aku buat tetap happy, tetap semangat. Nah, itu yang bikin ibaratnya sampai sekarang bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan kayak gitu. Pokoknya bukan lalui sih, tapi lebih ke wajar saja kita merasa khawatir itu. Kok semua orang pasti punya kekhawatirannya. Ya, porsinya juga semuanya itu sama, dengan ibarat dengan pressure-nya, dengan segala macamnya itu semuanya menurut aku semuanya udah sama rata, sudah ditakar semua. Jadi nikmati aja masa-masa kita khawatir ya, toh namanya hidup juga kan. Kalau kita khawatir berarti kan kita pengen lebih baik. Iya, benar-benar. Gitu sih guys. Benar banget ya Kak. Semuanya isi, full isi, perlu dicatat. Isi. Iya betul. Ini benar-benar penting banget buat Tribuners yang ada di rumah gitu kan, yang lagi fase di quarter life crisis ini atau udah berlalu, sebagai motivasi lah ya gitu nantinya. Ya sekarang kita udah di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Vina, Kak Rika. Terima kasih juga Nggak guys. waktunya udah berjalan lama ya. Berjalan lama nggak terasa ya. Telah membagi waktunya untuk bisa sharing antar kita. Oke, terima kasih Tribuners. Kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.